Baik Bu, di sini tujuan saya menemui Ibu untuk mewawancarai mengenai masalah-masalah aktual yang ada selama Ibu mengajar di SMA Negeri 4 Kota Surabaya. Baik, pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan saat pembelajaran di kelas, terutamanya di pelajaran fisika. Kalau sebenarnya ya untuk fisika itu sebaiknya kita menggunakan, kalau yang sekarang ini teknologi, bisa dengan menggunakan animasi. Cuma keterbatasan kadang-kadang sinyal ya yang membuat kita tidak bisa melakukan hal itu, dan persiapan daripada gurunya sendiri. Kebanyakan kalau ibu sekarang mengingat waktunya yang sedikit, ibu lebih banyak masih memakaikan cara lama ya, dengan penjelasan manual. Namun siswa sudah merangkum terlebih dahulu di rumah. Baik Ibu, di pertanyaan kedua, bagaimanakah pandangan Ibu terhadap siswa yang memiliki rasa suka atau tidak suka terhadap pembelajaran fisika? Ini kalau masalah rasa ini tergantung kepada siswanya sendiri. Ada siswa yang suka, kita harus ya sebagai seorang guru kita harus membedakan ya. Karena mereka sudah mengambil misalnya kalau jurusan IPA, ya mau tidak mau mereka harus suka menyukainya, karena dia salah satu jurusan pokok. Tapi berbeda dengan jurusan IPS atau yang peminatan. Ya kita harus tepat selera juga dengan keadaan itu. Baik Ibu, di pertanyaan ketiga, bagaimana cara evaluasi Ibu dengan menggunakan dalam hasil prestasi anak didik? Cara Ibu menentukan nilai hasil itu apakah dari ujian ataukah dari Kalau masalah untuk hasil evaluasi, Ibu merangkum ke semuanya. Pertama dulu ada dengan menggunakan daring ya. Kalau daring, Ibu memang belajarnya itu sistem diskusi, karena jarang Zoom. Karena ya keterbatasan sinyal, dan juga siswa banyak yang tidak bisa kita ngatur gitu ya. Maka saya ambil hasil dari daring, mereka yang menjawab tentang diskusi kita. Kemudian tugas yang dikirimkan ke classroom. Yang ketiga soal-soal yang dibahas dalam bentuk latihan di sekolah dengan keterbatasan waktu ya. Nah, itu sudah ada poin-poinnya mereka. Dan berikutnya ya ditambahlah dengan nilai mungkin pertengahan semester ataupun nilai semesternya. Nah, itu semua dirangkum. Masuk semua unsur ya. Iya, Bu. Terus menurut Ibu, adakah metode khusus dalam mengajar agar para murid dapat memahami materi pembelajaran dan tidak merasa tertekan untuk memahami materi yang akan Ibu jelaskan? Metode ya. Ya kadang sekarang ini kita dituntut untuk bebas merdeka belajar sebenarnya, tidak mengejar kurikulum. Namun itu belum diterapkan ya, dan kita berarti masih tetap mengejar kurikulum ya, untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu tadi dengan metode yang berbeda-beda. Kadang kita muncul tadi dengan animasi tadi, PowerPoint ya, dengan menggunakan ya teknologi tadi, atau dengan cara manual. Jadi tidak monoton gitu. Selanjutnya, dari dulu hingga sekarang kurikulum pendidikan sering berubah-ubah. Apakah ada kesulitan yang terdapat ketika Ibu mengajar dengan kurikulum yang baru? Ya sebenarnya hanya nama kadang tuh antara kurikulum lama dengan kurikulum baru. Namun di penerapannya tetap saja sama. Hanya salah satu dalam bentuk kata ya,
perubahan kata, perubahan cara lebih sedikit. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu mengenai penilaian psikomotor peserta didik dalam pembelajaran fisika sesuai dengan penilaian Ibu? Untuk psikomotor, saya mohon maaf gitu ya, karena psikomotor itu sebenarnya diambil dari nilai praktek ya. Ini jawaban yang jujur. Ya, karena kita di SMA 4 kebetulan kan labornya kan dipakai. Keterbatasan itu waktu, tempat dan alat ya. Nah, jadi sebenarnya untuk psikomotor itu tadi harus nilai praktek. Namun yang namanya fisika, labor kita kan alam semesta. Nah, kita bisa kadang-kadang yang sederhana itu bisa mereka mengerjakan di rumah ya, berkelompok di rumah. Kebetulan lagi saat ini masa pandemi, maka saya secara jujur menyatakan tidak ada tugas ya untuk yang mereka lakukan di rumah secara kelompok. Namun diminta secara pribadi, siswa pun kadang-kadang kurang memahami. Nah, makanya itu tidak secara lancar. Namun tetap juga kita ambil dengan membandingkan nilai kognitifnya saja. Jadi antara kognitif itu sebanding lah gitu ya. Anak yang paham tentang pengetahuannya pasti dia bisa di dalam prakteknya. Selanjutnya, apakah Ibu mempunyai cara untuk mengoptimalkan hasil belajar selama pandemi ini? Tergantung kepada sekolah minta daring atau dari atas ya, atasan dinas pendidikan kita kan Jambi ini. Kalau katanya daring, ya saya tetap mengusahakan untuk yang optimal. Optimalnya tadi bagaimana? Selama jam pelajaran itu kami menggunakan dalam bentuk diskusi walaupun dalam bentuk WA. Mengapa dalam pembelajaran terdapat nilai KKN? Menurut Ibu, apakah nilai KKN tersebut efektif untuk menunjang pendidikan di sekolah? Sekarang ini karena KKN sebenarnya kalau bagi saya KKN itu kan ditetapkan dari hasil. Sebenarnya dari hasil nilai sebelumnya, lalu saat itu ya, maka dihitunglah secara keseluruhan oleh guru bidang studi dan jadi bidang kurikulum itu ya, perangkat apa ya, pendidikan gitu ya, untuk menentukan KKN itu tadi. Namun sekarang ini ya dipakai masih KKN yang lama, yang sebelumnya ya. Di dalam pembelajaran fisika, apa saja sarana prasarana yang menurut Ibu penting untuk ada di sekolah ini, terutama di pelajaran fisika ini? Prasarana. Iya, sarana prasarana. Iya, itu labor. Kita memang labor enggak ada ya. Kemarin kebetulan Ibu bereskan tentang alat-alat labor. Sudah banyak yang tidak bisa dipakai lagi. Misalnya alat ukur. Kalau sudah karatan kan tidak bisa lagi tuh. Jadi mungkin sudah hampir ini 20 tahun ya ke atas tidak ada lagi drop alat-alat labornya yang baru gitu ya. Namun juga demikian, kalau di drop tentu harus kita praktekkan ya. Kita kendalanya prasarananya, labornya yang kurang memadai. Baiklah, di subtopik kedua, bagaimana cara Ibu membentuk pendidikan efektif peserta didik dalam proses pembelajaran? Tadi kan sudah dari sekolah pun sudah ada ya, tujuan visi misi sekolah kita membentuk siswa yang berakhlak karimah. Paling tidak
pada saat mulai belajar Yasin, baca ayat pendek dulu, itu yang memang harus dalam bentuk sikap yang betul-betul, jangan hanya sekedar. Nah, kemudian ya yang namanya guru itu mendidik ya, jangan hanya sekedar mengajar mudah, tetapi mendidik itu yang sulit. Apa beda antara mendidik dengan mengajar? Kalau mendidik itu kita mengisi hati, sedangkan mengajar itu kita mengisi otak ya. Jadi antara dua ini sebenarnya harus sejalan. Nah, jadi namun bagi ibu penekanannya isi hati dulu. Kalau hati sudah terisi, otak akan ngikut ya. Baik, di pertanyaan kedua, bagaimana Ibu merubah pola pikir siswa yang sudah tertanam bahwasanya pelajaran fisika itu sulit namun penting? Kita selalu memberikan arahan bahwa fisika itu menyenangkan. Dan kita sebagai guru ya jangan marah-marah terus, kan pertama sifatnya hitungan. Ternyata fisika itu tidaklah sifatnya hitungan saja. Tambah lagi alam dan keadaan yang ada di sekitarmu pasti ada fisikanya jika kita mau memikirkannya. Nah, jadi sebenarnya fisika itu tidaklah sulit ya, tetapi sangat menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu agar hati pikiran dari peserta didik bisa sejalan agar bisa memahami materi fisika yang Ibu ajarkan? Tapi kalau untuk sejalan sebanyak siswa itu agak sulit ya. Namun bagi siswa yang menyadari bahwa belajar itu penting, kita akan sejalan. Dan kita sebagai ibu lah ya, dan ibu terus memberikan awal kesiapan ya siswa itu, dan terus memotivasi mereka supaya tetap untuk belajar dan belajar. Iya, kalau ada yang melakukan kesalahan, nah di sana mungkin ibu agak apa tuh ya, kalau di saat belajar mereka melakukan kesalahan langsung jadi. Nah itu mungkin saya merasa itu kekurangan saya. Selanjutnya, bagaimana solusi Ibu karena di sekolah ini labornya kurang memadai, solusi Ibu dalam berpartisipasi terutama dalam pembelajaran fisika ini, itu gimana Bu? Solusi menggantikan labor tadi ya, itu tadi dalam bentuk tugas tadi enggak, yang praktek-praktek sederhana yang mereka bisa mencobanya di rumah, seperti buat gelombang ya, itu kan mereka bisa tuh. Yang materi-materi yang dianggap bisa mereka lakukan di rumah ya, kita buat di rumah. Tetapi tadi saya tanda kutip selama pandemi, karena tidak boleh ngumpul-ngumpul, maka tugas prakteknya hampir tidak ada karena pandemi ya. Ya, kalau bisa demonstrasi. Contoh kalau di kelas 10 itu ada alat ukur, ibu bawa langsung alatnya saja gitu ya. Nah ini alat nih, ini mikrometer stroke, ini apa namanya? Bukan jangka sorong misalnya. Jadi langsung demo gitu. Yang memang mereka harus juga tahu, paling tidak. Terus bagaimana kemampuan efektif peserta didik dalam pembelajaran fisika? Kemampuan efektif selama Ibu mengajar itu tentang siswa itu Iya, 50% dari peserta didik itu yang memang punya kemampuan. Selebihnya kadang-kadang kita harus memikirkan ya KKM tadi. Daripada di bawah KKM nanti tidak lulus tidak naik.
Pertanyaan nomor 6, menurut Ibu bagaimana cara menciptakan interaksi belajar mengajar yang efektif dan efisien khususnya dalam mata pelajaran fisika? Cara efektif. Tadi kalau yang untuk efektif ya guru harus kreatif ya, terutama nanti untuk guru-guru muda yang akan datang. Tapi kalau saya kan sudah guru kolonial nih. Ya, kalau untuk kalian masa yang akan datang, kalian harus berpacu dengan teknologi ini tadi. Dan banyaklah muncul kreasi itu ya. Muncul untuk mencari yang menarik. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan PowerPoint. Namun PowerPoint itu mereka tidak menarik juga lagi sekarang ini. Nah, mungkin yang Ibu sebelum pandemi itu pernah pakai ya animasi. Nah, kalau animasi agak lebih menarik ya mereka karena bisa melihat secara geraknya langsung. Nah, mungkin yang akan datang kalian bisa memunculkan hal-hal yang baru ya yang sifatnya teknologi. Ini kita zaman teknologi ini ya, dan fisika itu induknya teknologi. Senangilah fisika. Apa yang kita dapatkan sekarang sebenarnya berawal daripada fisika. Pertanyaan nomor 7, bagaimana seorang guru melakukan proses pembelajaran jika dia tidak menguasai teori tentang materi dalam pembelajaran tersebut? Kacau. Sebagai guru itu materi lah yang pertama ya. Kuasai materi, maka yang lainnya akan lancar-lancar saja. Tuh. Harus wajib tuh. Cuma jangan sifatnya menghafal ya. Pahami. Jadi materi tadi kita pahami, jangan menghafal. Tuh. Pertanyaan nomor 8, jika ada siswa yang tidak menyukai pembelajaran fisika, apa tanggapan Ibu mengenai hal tersebut dan apa yang harus Ibu lakukan? Kalau mereka sudah memilih jurusan IPA, mau tidak mau tadi harus ya. Nah, tapi kalau mereka juga memang tidak suka, saya beri pilihan, kamu mau belajar atau tidak. Kalau tidak ya di luar. Jangan menggunakan jam fisika dengan mata pelajaran lain. Tapi kalau memang harus ya di dalam ikut belajar sebagaimana mestinya. Baik, di pertanyaan nomor 9, menurut Ibu bagaimana pandangan mengenai pergantian kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Saat ini saya merasa ada juga bangga walaupun saya guru kolonial. Karena teknologi ya yang digunakan. Saya juga pernah mengalami masa itu ya. Maka kurikulum sekarang ini kan kita tahun ajarannya sampai di pertengahan tahun itu waktu saya. Kami malah menambah ya kurikulumnya 1 semester. Tapi alhamdulillah sekarang di saat pandemi kita tidak bisa ketemu, malah teknologi muncul. Kita bisa dalam bentuk daring. Zoom, luring dan lain-lain sebagainya. Ada yang mengatakan siswa tidak mau belajar. Itu tergantung kepada mereka sendiri. Kalau menurut saya belajar secara internet ini malah memupuk rasa kejujuran. Ya, memupuk rasa kejujuran itu. Apakah betul-betul belajar atau tidak itu nampak di dalam peristiwa atau perlakuan kita di daring ini tadi. Rasanya lebih baik. Baik, di pertanyaan terakhir Bu, apakah ada cara evaluasi hasil siswa selain dari ujian? Ya, sebenarnya tidak perlu ujian juga boleh. Namun untuk menilai sesuatu itu memang harus ada evaluasi. Jadi kalau kita tidak ada lakukan evaluasi, bagaimana kita tahu bisa atau tidaknya ya, berhasil atau tidaknya, gitu. Tercapai atau tidaknya sebuah tujuan. Selalu ada evaluasi. Jadi kalau dalam agama itu juga kita mengevaluasi diri kita sendiri. Harus ada evaluasi. Tidak ada cara lain ya, lain daripada ujian. Mungkin ujiannya dalam bentuk terserah kepada guru.
contoh latihan-latihan itu tadi atau tugas bagaimana ya yang diminta guru supaya siswa itu merasakan ada rasa tanggung jawabnya. Baiklah, ini mungkin wawancara saya kali ini. Tadi Habis Bu. ya mudah-mudahan kalau ada yang bermanfaat ya Iya, dari jawaban saya. Saya berharap sekali. Bagaimana? Paham? Saya beri satu ya, satu nanti yang lainnya kalian bagi. Caranya sama tadi. Saya sudah menyebutkan kalau letaknya di kodam sini caranya sama. Tarik ke sini, tentukan nilainya. Dia boleh bernilai positif ataupun negatif. Dan di setiap sumbu boleh ada beberapa buah ya, ada beberapa buah vektor terletak. Jika ada dua buah, buat tanda panahnya supaya tidak meragukan kita. Karena komponen-komponen artinya jumlahnya lebih dari satu. Jika satu buah ya komponen di sumbu X dengan komponen di sumbu Y. Yang saya minta dulu, sudah paham untuk penilaiannya? Minta dulu. Kita coba ya. Kalian lagi yang mencoba untuk memulainya. Saya ambil ini untuk vektor C yang sudutnya 30 derajat. Nah, tolong diuraikan. Silakan dicoba. Langsung ya di buku catatan yang tadi saja lagi. Nanti itu menjadi soal kita. Ya, di gambar tadi ya, di gambar mungkin soal agak sulit, nggak bukunya.